Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang Day. Selamat bertemu kembali dengan Pak Irman dalam pelajaran bahasa Sunda di kelas 6. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau kata kerja. Jadi, subjek di sini melakukan pekerjaan terhadap predikatnya. Dan kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau kata kerja oleh objeknya. Nah, agar lebih memahami, kita langsung saja latihan kepada contoh soal. Di sini sudah disediakan subjeknya, predikatnya yang merupakan kata kerja, dan objeknya. Kalimat aktif seperti tadi yang sudah disampaikan adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau kata kerja dari predikatnya. Kita coba di tabel nomor 1. Abdi untuk subjek sendiri bisa menggunakan nama ataupun orang tua, ayah, ibu, atau di sini dalam bahasa Sunda boleh mama atau bapak ya. Kita gunakan dulu abdi. Kecap asalnya ajar. Nah, kita gunakan dengan kecap yang menggunakan awalan di. Abdi diajar nulis. Nah, di sini sudah jelas subjeknya itu melakukan pekerjaan dari predikatnya ini. Ya. Nah, kalau kalimat pasif itu subjeknya yang dikenai oleh pekerjaannya. Misalkan di sini Ipin atau Kuring aja lah. Kuring ini bisa diganti dengan nama. Kita namanya diganti dengan Oding. Oding. Nah, di sini ada kecap asalnya pacok. Pacok itu dipatuk dalam bahasa Indonesia. Kita tambahkan awalan dipacok. Berarti ya dipatuk ya artinya. Orai di sini berarti ular. Nah, oding dipacok orai. Nah, di sini yang melakukan yang aktif dalam melakukan di predikat di sini adalah orainya. Yang oding ini yang dikenainya oleh kata atau kecap pacok ini, ya. Kita coba lagi yang kalimat aktif. Kuring sekarang, kuring dan abdi itu sama artinya, cuma kalau kuring itu lebih ke bahasanya itu untuk sesama teman. Kuring diuk. Nah, diuk di sini, kecap di sini tidak menggunakan awalan di ya. Karena kalau menggunakan awalan di akan berbeda artinya. Jadi cukup dengan kuring diuk. Boleh tambahkan di untuk menyatakan objeknya kursi. Nah, ini kuring ini sebagai subjeknya itu melakukan kata kerja di sini. Jadi yang melakukan predikatnya di sini. Nah, jadi ini berarti ini termasuk kalimat aktif. Nah, sekarang kalimat pasif satu lagi kita contohkan. Ipin. Ipin sebagai subjeknya ini ditakol. Ditakol itu artinya digetok ya, ya maklum anak kembar. Nah, digetok. Nah, di sini ada objeknya kokol. Kalau sekarang kita ganti dengan orang saja. Ipin, Upin ya. Upin. Nah, di sini ya ada dua objek, di sini ada
Ipin, ada Kokoh. Kita gunakan yang pasif dulu ya. Ipin ditakol Upin. Nah, jadi si Ipin ini yang sebagai subjek dikenai kata kerja oleh Ipin, oleh si objek. Kita coba lagi yang pasif ya. Dengan sekarang Kohkol. Kohkol ini sebagai objek berada di depan. Kohkol ditakol Ipin. Nah, Ipin sebagai subjeknya berada di belakang ya, sebagai subjeknya berarti objeknya di depan. Ini boleh juga, ini juga menjadi salah satu contoh kalimat pasif. Nah, sekarang agar lebih memantapkan lagi kalian dalam melatih kalimat aktif dan kalimat pasif, silahkan gunakan kata-kata berikut atau kecap-kecap yang berada pada tabel berikut. Di sini sudah tersedia 4. Ini bisa dikelompokkan menjadi masing-masing 2 kalimat aktif dan 2 kalimat pasif. Nah, silakan pilih mana yang menjadi kalimat aktif, mana yang menjadi kalimat pasif. Jangan lupa untuk menyetorkan hasil tugasnya kepada guru kelasmu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.